بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak hadirin, para ibu hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kita masih diberikan senantiasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua yang kumpul di masjid ini senantiasa selalu dijaga, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai daripada pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang dibahas, apa yang disampaikan pada kesempatan baik lagi berkah ini, semuanya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang berkah, menjadi bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari ridha ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaikhi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما شيخنا وأستاذنا ومربنا وقدواتنا المقبول والمجاهد في سبيل الله الشيخ حجي نور علي أنور بن حجة ميمونة له خصوصا له ووصولهم وفرهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوان عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat di majlis insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah bahwasanya pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur sudah masuk daripada bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menambah salawat kita kepada beliau sebagai tanda rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak dengan salawat yang kita baca di alam dunia ini kelak menjadi wasilah untuk bisa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai salah satu hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ini hadis adalah hadis qudsi yang dimana kita maklum hadis qudsi ini adalah maknanya isinya kandungannya langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menjadi salah satu yang disampaikan pada kesempatan baik ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW dan Allah Ta'ala berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnain idza amannani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Yang artinya wa izzati dan demi kemuliaanku la ajma'u tidak akan aku kumpulkan ala abdi atas setiap hamba-hambaku khaufaini yakni dua rasa takut wala ajma'u lahu amnaini dan tidaklah aku kumpulkan baginya dua rasa aman. Jadi dalam hadis ini Pak, Allah tidak akan mengumpulkan kita selaku hambanya Allah dua rasa takut
dengan dua rasa aman. Apa yang dimaksud? Idza amannani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Apabila seorang hambaku itu dia merasa aman dariku fid dunya, di alam dunia, atas kemaksiatannya, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka Allah nanti akan memberikan rasa takutnya ketika berada di hari kiamat. Sebaliknya, wa idza khafani fid dunya, dan apabila ada seorang hamba Allah yang di alam dunia ini takut kepada Allah, amantuhu yaumal qiyamah, nanti di yaumil akhir Allah akan memberikan keamanan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini Pak, kita hamba-hambanya Allah tidak akan pernah terkumpul yang namanya dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang di alam dunia ininya merasa aman atas segala kemaksiatannya, atas segala perbuatan dosanya kepada Allah, maka dia tidak akan aman nanti di yaumil qiyamah. Dan siapa orang yang di alam dunia ini takut sama Allah, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan ada rasa takutnya, melainkan akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam dunia ini dia sudah takut duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Pak, siapa di antara kita atau siapa di antara hamba Allah yang tidak melaksanakan daripada perintah Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, dia enggak sholat, tenang-tenang aja. Dia enggak puasa Ramadan, padahal enggak ada halangan udzur syar'i yang buat dia enggak puasa. Dia tenang-tenang aja. Dia enggak berangkat haji, padahal udah mampu untuk berangkat haji. Sehat badannya, duitnya udah punya, syarat rukunnya bisa didapati, ilmunya nanti bisa didapat ketika manasik, lalu negaranya dalam keadaan aman. Ini semuanya ada, istita'ahnya udah ada mampu, namun gak mau pergi haji, merasa aman. Ini juga. Terus orang yang melakukan perbuatan mencuri, perbuatan maksiat, berzina, zalim, pemimpin terhadap rakyatnya, maka orang yang melakukan perbuatan maksiat ini, yang melakukan perbuatan zalim ini, lalu dia merasa aman, lalu dia merasa tenang-tenang saja pada berbuat salah, maka nanti di yaumil qiyamah akhaftuhu, aku akan memberikan rasa ketakutan yang luar biasa di hari kiamat. Jadi kita Pak, mendingan mana Pak? Sekarang punya rasa aman apa punya rasa takut nih Pak? Mendingan punya rasa takut. Kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar nanti di akhirat amantuhu, kita diberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di alam dunia ini, kata Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua nih yang hadir di masjid ini adalah ra'in, pemimpin. Kullukum ra'in, dan setiap kalian adalah semuanya pemimpin. Wa kullukum ra'in, dan setiap pemimpin
mas'ulun an ra'iyatih, akan senantiasa dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari bawah, jabatan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan sampai presiden. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih atas perbuatan kita, terutama perbuatan zalim, perbuatan dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kita yang hadir di masjid ini adalah seorang pemimpin. Apa pemimpinnya? Pemimpin minimal dalam rumah tangganya, seorang imam. Kita semua pemimpin nih. Walaupun gak jabat RT, gak jabat RW, gak jabat lurah, gak jabat yang lainnya, tapi kita semua adalah pemimpin di rumah kita, imam bagi keluarga. Nah, karena imam, karena pemimpin, pasti ada tanggung jawabnya. Nah, di antara kewajiban seorang imam, suami terhadap istri dan keluarganya adalah, yakni harus memiliki tanggung jawab terlebih terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau istrinya keluar rumah, entah itu silaturahim ke tetangga, entah itu belanja, ya entah itu ngapain, keluar dari rumah nggak pakai kerudungan, nggak pakai hijab. Suami ngelihat tuh, mau kemana? Tuh mau ke tetangga, mau ngapain? Mau ada yang diobrolin, keluar. Ngelihat tuh suaminya, istrinya keluar nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, lalu dibiarkan saja begitu. Maka ini menjadi tanggung jawab juga bagi suami. Kita suami, Pak, ini suami kita bukan cuman nanggung dosa kita doang, Pak. Kita yang paling banyak nih, yang paling banyak nanggung dosa ini kita, terutama para suami. Dosanya istri, kalau kita enggak berikan satu nasihat, belum bilangin, maka suami ketika istrinya melakukan maksiat, suami juga dapat dosanya. Kayak tadi tuh, tahu istrinya keluar dari rumah, nggak pakai kerudungan, nggak pakai hijab, nggak dibilangin, dibiarkan begitu saja, maka itu dosa. Maka otomatis si suami juga dapat dosanya atas kemaksiatan si istri. Begitu juga dengan anak perempuannya, keluar main, apalagi sudah balik, ya, lalu sama auratnya kelihatan, dilihat, sampai bukan mahramnya, lihat tuh bapaknya, dibiarkan juga begitu, sama bapaknya juga lagi kebagian dosanya. Anak laki-lakinya, ya, berbuat dosa maksiat, belum dinasehatin, belum dididik dengan semaksimal mungkin, maka juga bapaknya kebagian juga dosanya. Maka ini kita para suami bukan hanya nanggung dosa kita, tapi juga menanggung dosa-dosa istri dan anak-anak kita. Maka sebagai imam harus jelas, sebagai imam harus tegas. Kalau memang itu dibolehkan, silakan. Tapi kalau memang syariat enggak membolehkan, cepat-cepat dilarang. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Dayus, suami kalau ngelihat istrinya melakukan maksiat,
melakukan dosa, diam aja. Dayus. Apa itu dayus? Tadi nggak ada rasa cemburunya. Bukan hanya istrinya dibawa sama orang lain nggak marah, bukan hanya itu, tapi juga dia nggak marah ketika ada anggota keluarganya yang melakukan perbuatan dosa, dia tidak marah terhadap perbuatan maksiatnya itu. Namanya dayus. Apa ganjaran bagi suami yang dayus? Kata Rasulullah, lam yuri raihatal jannah, tidak akan bisa mencium bau surga. Tujaduna min masiratin arba'ina amman. Kalau engkau ingin mencium bau surga, perjalanannya engkau tempuh selama 40 tahun. Masya Allah. Pengen nyium bau surga, kita pengen merasakan wanginya bau surga, itu ditempuh perjalanan selama arba'ina amman, selama 40 tahun. Jangankan masuk surganya, bagi suami yang dayus, lam yurih raihatal jannah, nggak bisa nyium bau surga. Nauzubillah. Nah, maka tadi kita selaku imam harus ada rasa khauf, harus ada rasa takut dan tanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Mudah-mudahan dengan kita menjalin syariat agama Allah, keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Samping yang kedua, pemimpin lebih atas lagi, Pak. Jabatan struktural dari RT, RW terus sampai ke presiden. Yang punya jabatan sama. Ketika kita mendapat satu amanah, lalu kita berbuat kebaikan, maka nanti pahala buat kita. Maka kesempatan nih yang mendapatkan satu jabatan, mumpung tanda tangannya masih berlaku, tanda tangannya masih berlaku. Mana saya ngomong tuh sama Pak RW tuh di sini, manfaatin Pak RW. Ya, mumpung tanda tangannya masih bermanfaat, masih berpengaruh, bikin tuh peraturan-peraturan yang mengangkat daripada agama Islam. Mumpung tanda tangan masih bisa berpengaruh. Jangan sampai tanda tangan itu malah apa? Mengucilkan agama sendiri, yakni agama Islam. Ada kesempatan jabatan, angkat Islam dengan setinggi-tingginya. Jangan sampai orang Islam tapi tidak senang dengan Islam. Jangan sampai agama Islam membenci syariat Islam. Nauzubillah. Tentang pemimpin, Pak, ya jangan sampai zalim. Karena dalam satu hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ada 3 golongan nanti di hari kiamat yang tidak akan diajak ngobrol, tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Bahkan bukan hanya tidak diajak ngobrol, diajak bicara, bahkan tidak dipandang, tidak akan dilihat, dan bukan hanya itu, dan tidak akan dibersihkan segala dosa-dosanya. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan nanti yang tidak akan berbicara kepada Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan segala dosa-dosanya, dan bahkan walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa dia? Yang pertama, syekhun zanin, yakni orang tua yang udah tua, yang udah sepuh, yang udah ubanan. Syekh zanin tapi masih senang melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Kalau ada yang udah tua, sepuh, udah beruban rambutnya, bahkan penuh putih,
masih senang dengan berzina, ini termasuk orang nanti tidak akan diajak ngobrol sama Allah, tidak akan dipandang sama Allah, dan tidak akan dibersihkan segala dosa-dosanya. Sudah tua tapi masih senang melakukan perbuatan zina. Naudzubillah. Yang kedua, kata Rasulullah, yang tidak akan dipandang, tidak akan diajak ngobrol, tidak akan dilihat sama Allah, wa'ilun mustakbarun, yakni orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong. Ternyata ada, Pak. Ya, selama ini kita dengar mungkin udah miskin sombong lagi. Ternyata ada hadis Nabi, dan itu termasuk yang gak baik. Udah miskin sombong lagi. Wah, gak akan dilihat, gak akan diajak ngobrol, dan gak akan dibersihkan tuh. Orang yang miskin lagi sombong. Dan yang terakhir, yang tidak akan dipandang, dilihat, dan dibersihkan dosa-dosanya, wa malikun kadzabun, yakni pemimpin yang suka berbohong. Pemimpin yang suka berbohong. Janjinya apa, realisasinya apa, ngomongnya apa, ngelakuinnya apa. Nah, kalau begitu modelnya, nauzubillah, termasuk golongan, kata Rasulullah, tidak akan dipandang, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan segala dosa-dosanya. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya kita memiliki dua rasa aman dan kita memiliki dua rasa takut. Yang dimana dua rasa takut ini tidak akan sama, dan juga begitu pula dengan dua rasa aman tidak akan sama. Kalau kita aman atas perbuatan maksiat kita, dosa kita, kita takut. Nanti akhaftuhu yaumal qiyamah. Kita diberikan rasa takut yang amat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sekarang takut sama Allah, hati-hati perbuatan kita, amantuhu yaumal qiyamah. Nanti Allah akan berikan kita keamanan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang aman, bagi orang-orang yang tenang atas perbuatan dosa dan maksiatnya, nanti dia baru sadar, Pak. Apa jawabnya? Dalam surah Yasin ayat 52, kita hafal semua nih. Kita baca, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Bagi orang-orang yang aman di alam dunia atas kemaksiatannya, saya enggak sholat, rezeki lancar aja. Saya enggak sholat, bisnis saya, usaha saya lancar-lancar aja, malah tambah banyak. Kerja saya makin hebat, jabatan saya makin naik, saya enggak ibadah, makin banyak rezeki saya. Nanti ketika di hari kiamat ditiup sangkakala yang kedua, baru dia berkata, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Qalu, mereka berkata tuh, yang kemarin aman, yang kemarin merasa bangga, enggak ibadah, enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau zakat, enggak mau haji, enggak mau ibadah sama Allah, merasa aman karena enggak dapat iazah sama Allah. Maka baru dia berkata, qalu ya wailana, celakalah kami. Baru ngomong dia. Kapan? Ketika ditiup sangkakala yang kedua, ditiup sangkakala yang ketiga, bangkit dari kubur. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celaka kami. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang bangun kami dari tempat tidur kami? Bangun dia, Pak. Tiupan sangkakala yang ketiga, bangkit dari kubur. Bangun ternyata dia yang selama ini dia aman,
baru di situ Allah berikan akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku berikan rasa takut yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini dulu orang aman. Ini dulu merasa nyantai, merasa aman-aman saja ketika bermaksiat di alam dunia. Ketika bangkit dari kubur, baru berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah membangunkan kami ini? Siapa yang bangunin kami ini di tempat tidur kami? Allah menjawab, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursal. Ini adalah janji apa yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha benar para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai Allah berikan nih akhaftuhu, rasa ketakutan. Ya Allah, ternyata benar hari kiamat. Ternyata benar akan diberikan tanggung jawab nih, akan ditanya semua. Nah, kenapa? Orangnya dulu ini aman, merasa tenang-tenang aja. Bahkan jauh sebelum nanti dibangkitkan, Pak, orang-orang yang merasa aman di alam dunia ini enggak mau ibadah, sudah ketahuan ketika sakaratnya. Kalau orang baik ketika dia mau meninggal ya Pak, ketika mulai sakarat, ketika nazak, maka bukan hanya malaikat Israel, sungguhnya udah datang duluan malaikat pembawa apa? Kain kafan dari surga beserta yakni wangian daripada surga. Nungguin di mana dia? Nungguin sejauh mata memandang. Itu udah ada malaikat duluan yang bawa kain kafan. Kalau orang baik sekaligus dengan minyak wanginya. Enggak lama turun malaikat Israel beserta malaikat Jibril. Nah, ketika berada di atas kepalanya atau di samping si mayat ini ketika sakarat, baru malaikat tadi yang jauh yang udah siap bawa kafan dengan minyak wangi mendekat. Kata malaikat, kalau orang yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ayo keluar dari jasad kamu, keluar. Tidak ada apa-apain, dengan baik-baik diambilnya. Ketika sudah keluar dari jasadnya, maka diambil oleh malaikat Israel, maka langsung segera diambil oleh malaikat tadi yang bawa kain kafan, langsung dikapanin, langsung diminyakin dengan minyak dari surga. Berangkat nih malaikat ini kemana? Terus ke atas langit, sampai ke langit dunia, minta izin kepada malaikat di langit dunia. Assalamualaikum, mohon izin mau masuk. Siapa itu? Saya ini membawa Fulan. Siapa itu? Itu mayat siapa? Si Fulan bin Fulan. Masya Allah, wangi sekali. Iya, ini orang yang baik. Ketika dibuka apa langit dunia, terus naik langit pertama, terus sampai langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, tulis catatan amalnya di Illiyin. Ditulis catatan amal baiknya di kitab Illiyin dan disaksikan oleh para malaikat. Ketika selesai, turun lagi malaikat, tak lama kemudian ketika di alam barzah, dikembalikan dia di alam barzahnya. Nah, ketika orang yang baik di sini udah enak, datang malaikat mungkar nakir, tenang. Jawaban semuanya bisa dijawab, pertanyaan yang diberikan lancar semuanya. Nah, ketika selesai itu pertanyaan dijawab semuanya kelar, tiba-tiba datang sesosok makhluk yang putih bersih dan sangat-sangat enak dipandang. Semoga keselamatan buat kamu, kata si orang yang bilang ini. Nih si mayit bilang, semoga juga kamu keselamatan bagi kamu. Si mayit bertanya, engkau ini siapa? Maka si orang yang aneh ini bagi si mayit, dia menjawab, aku adalah amalmu. Maka mulai detik ini aku akan menemani kamu di alam kuburmu, berdua dengan amal kita, Pak. Kalau amal kita baik, maka ini nemenin juga kita orang baik. Apa? Wujud amal kita menjadi indah. Sebaliknya, kalau orang yang gak baik, ini yang merasa aman, kalau dia merasa nyantai saja, gak ibadah sama Allah, udah ketahuan.
Ketika turun malaikat, ini orang nggak baik, bukan lagi kain kapan dari surga, bukan lagi bawa minyak wangi, tapi apa? Langsung dibawa kain dari neraka yang tidak enak untuk dipakai. Sama prosesnya. Ketika saya malaikat Israel mengambil, itu diketok, dipaksa dicabut keluar. Ketika keluar, diambil malaikat ini, dibawa. Tapi sayangnya tidak bisa sampai ke atas. Sama Allah bilang, tulis amal-amalnya di kitab Sijjin, amal-amal terburuknya. Langsung bukan hanya dibawa, tapi dihempaskan Pak, sekencang-kencangnya, dilempar turuhnya sampai dia ke bawah, sampai nanti di alam barzah ketemu dengan amal buruknya, dan seterusnya akan mendapatkan azab kubur. Ini orang yang aman atas perbuatan maksiat kepada Allah. Nanti di akhirat Allah akan berikan ketakutan yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut, sehingga nanti Allah berikan keamanan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Dan kalau apabila seorang ini takut kepadaku di alam dunia, dijaga amal-amalnya, amal solehnya, sikapnya, perbuatan dijaga, enggak bermaksiat sama Allah, maka nanti amantuhu yaumul qiyamah, insyaallah kita akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Pak, yang paling takut di alam dunia ini yakni al-ulama. Jadi hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah yakni ulama. Kalau ada orang yang berani dengan ulama, Masya Allah. Sementara ulama itu adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Nah, kita jangan sama ulama ini jangan terlalu berani, karena ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, kalau kita takut sama Allah, maka kita jaga perbuatan kita. Kalau kita takut sama Allah, maka kita persiapkan amal ibadah kita. Contoh nih, pada pagi hari ini Masya Allah, yang tadi udah tahajud, subuh jamaah, Masya Allah, termasuk tanda juga nih, tanda takut kepada Allah, lalu diisi dengan amal-amal soleh. Orang kalau nggak ada takutnya nggak mau ibadah dia, nggak mau ibadah, sholat nggak mau, pokoknya ibadah nggak mau. Berarti itu orang nggak ada rasa takutnya. Kalau orang masih mau ibadah, berarti ada rasa takutnya. Nah, kalau orang yang suka melakukan amal soleh, apalagi ini dibuka dengan tahajud, Masya Allah, dapat pahala insya Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita takut Pak, ternyata kata Rasulullah, benar ada yang namanya azab kubur. Azab kubur itu pasti dan ada. Maka kalau orang yang takut terhadap azab kubur, disiapin dia supaya nggak dapat azab kubur. Bagaimana nih? Nabi sudah memberikan kabarnya. Apa kata Rasulullah? Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin manallahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Tuh. Kalau kita takut sama azab kubur, maka siapin. Apa resepnya? Yakni kata Rasulullah, iqra tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk fi kulli lailatin. Pada setiap malam baca. Menjadi sebab orang yang suka baca tabarak surah al-mulk setiap malamnya, bahkan sebelum tidur tadi itu dibaca, maka kata Rasulullah, mani Allahu azza wa jalla min azabil qabri. Nanti Allah akan mencegah dirinya atas tadi kemuliaan tabarak surah al-mulk daripada siksa kubur.
Kita takut nih diazab di kubur nih. Baca Bismillah. Kita udah tahu tuntunannya, kita udah tahu hadisnya, tinggal diamalin. Kita merasa takut. Kita takut lagi nanti perkara huru hara di yaumil mahsyar. Kita semuanya ini lari. Kita nggak ada sama ibu kita nggak tahu suami kita nggak tahu anak kita nggak tahu saudara kita nggak tahu. Kita masing-masing. Huru hara padang mahsyar, masya Allah. Nabi mengabarkan dalam hadisnya, matahari sejengkal. Sekarang aja ribuan kilometer bahkan jutaan mungkin matahari panasnya, masya Allah. Bagaimana nanti? Nah, kalau kita takut akan huru hara yaumil mahsyar, apa kata Rasulullah? Ingat ke hadis Nabi yang Allah bilang ada 7 naungan yang Allah berikan kepada orang itu. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau orang senang sholat jamaah ke masjid, maka nanti yaumul mahsyar tenang aja. Amantuhu yaumal qiyamah. Allah berikan rasa aman. Kenapa? Dulu senang jamaah di masjid. Kata Rasulullah, yang senang jamaah ke masjid nanti akan dapat naungan, langsung naungan dari Allah. Tuh, ini kita kalau punya rasa takut, nanti buahnya aman tuh. Allah berikan keamanan. Tapi kalau kita sama azab kubur nggak takut, kalau kita nanti huru hara yaumil mahsyar nggak takut, tenang aja. Dosa terus dilaksanain. Maksiat terus dilaksanain. Maka orang yang begini nanti akhaftuhu yaumal qiyamah. Allah berikan kepada dirinya rasa takut yang amat luar biasa. Baru dia melek. Fakashafna, baru Allah singkap tuh matanya. Ya Allah, ternyata benar. Nah, percuma. Di saat itu kita menyesal, tidak lagi ada artinya. Kenapa? Karena udah saatnya dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi bilang satu rambut dibelah menjadi 7. Masya Allah. Satu helai, saya ngebayangin Pak, 1 sampai 2 aja. Siapa di sini yang satu helai rambut didirikan jadi 2? Ada yang bisa nggak tuh? Nggak ada. Ini 1 menjadi 7. Maka kata Rasulullah, ini jembatan yang sangat jauh. Antara ujung mulai di sini sampai di sana tidak ketahuan mana ujungnya. Yang kedua, jembatan ini sangat tipis, sangat licin dan sangat tajam. Karena memang benar-benar hanya amal soleh yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita takut nih Pak lewat ini. Apa kata Rasulullah? Banyakin sholawat. Jadi ketika kita mulai melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dimulai di sini, maka Nabi di ujung sudah menunggu. Nabi kenal siapa yang suka sholat sama dia, sama Rasulullah. Nabi kenal, ini nih, ada apa? Ada sinyal. Jadi kalau ada yang suka sholawat, lalu sholawatnya terus dibaca terus, ini gampangnya Pak, kita seperti HP kita biar lancar telepon, lancar ngirim SMS, sebagainya, butuh yang namanya apa? Sinyal. Dan sinyal itu biasa ditaruh di mana? Ada apanya? Tower kan? Ada tower tuh, di mana-mana tower tuh. Nah itu supaya ada sinyal. Nah kalau orang yang suka baca sholawat, maka langsung nanti sinyal itu akan nyala langsung pada Rasulullah. Oh, ini hambaku nih, si fulan lagi baca sholawat, terang tuh Pak sinyalnya. Maka Nabi kenal siapa yang suka baca sholawat sama Rasulullah, Nabi tahu. Maka ketika jembatan Shiratal Mustaqim pengen dilalui, maka Nabi kenal ini yang suka baca sholawat. Maka Nabi siap membantu, memberikan syafaatnya. Kalau takut, kita baca sholawat. Di samping amal soleh, kita lengkapi dengan sholawat. Terlebih lagi, ini sudah masuk bulan Rabiul Awal, spesial. Kalau kemarin 10 misalkan sholawatnya, sekarang 100. Kenapa? Karena penghormatan atas kelahiran Nabi kita di bulan Rabiul Awal.
Nah, kalau orang takut, disiapin semuanya. Disiapin. Nah, tinggal jawabannya masing-masing ada dalam diri kita. Apakah kita mau aman di sini, tapi kita takut di sana? Atau kita mau di sini takut, kita isi dengan ibadah, tapi nanti di sana kita merasakan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya yang tahu hanya kita dalam diri kita masing-masing. Karena Allah sudah mengabarkan dalam Quran, Nabi sudah mengabarkan dalam hadisnya, dan ini semuanya shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Allah benar, Rasulullah benar. Maka tinggal kita iman dan amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut di alam dunia ini, sehingga nanti Allah berikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan di hari kiamat kelak, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja sebagai pembuka daripada talim-talim sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini hadis qudsi, kita amalkan sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan rasa takut kepada Allah, sehingga kita isi dengan ibadah. Kalau nanti kita terus diberikan keamanan, keselamatan dan kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian. Ya, silakan kalau memang ada yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup ya Pak? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang berkah buat kita semuanya. Sebelum kita berdoa, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, anak istri, lingkungan kita, rumah kita senantiasa terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan selalu penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, kita sudah ikhtiar dunia, pakai masker, pakai hand sanitizer, bahkan cuci tangan dan lain sebagainya. Perlu juga diingatkan, harus lengkap ikhtiar imannya. Di samping ikhtiar dunia, yang tadi masker, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak begitu, tapi juga ada ikhtiar iman, yakni Rasulullah mengabarkan supaya kita selamat daripada gangguan apapun, maka ketika keluar dari rumah, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini Pak, di samping ikhtiar dunia juga baca doa ini. Bismillah, keluar dari rumah, jangankan virus ya. Dalam hadis ini setan nggak berani deketin. Setan nggak bisa ganggu kalau doa, baca doa ini. Apalagi mudah-mudahan virus juga senantiasa tidak akan terkena kepada kita, karena kita sudah berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ilahil karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli ilmi, waj'alna ya Allah min ahli khair, waj'alna ya Allah min ahli al-Qur'an, waj'alna ya Allah min ahli siyam, waj'alna ya Allah min ahli al-qiyam, waj'alna ya Allah min ahli al-ibadah, waj'alna ya Allah min ahli an-najah, waj'alna ya Allah min ahli al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halal thayyiban wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.